Ada satu nama yang selalu membuat dunia sepak bola terdiam, Ricardo Isaacson dos Santos Leite, atau yang lebih kita kenal dengan nama Kakak. Seorang pria yang di lapangan seolah membawa cahaya, bukan hanya karena kemampuannya mengolah si kulit bundar, tetapi juga karena keteduhan dan kehangatan pribadinya. Bagi banyak orang, Kakak bukan sekedar pesepak bola. Ia adalah bukti nyata bahwa talenta dan iman bisa berjalan beriringan. Ia adalah pemain yang seperti kata orang-orang Brazil, sebuah anugerah langsung dari Yesus. Sejak kecil, Kakak sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai pemain yang berbeda. Lahir di Brasilia, ia dibesarkan dalam keluarga yang sederhana tapi penuh kasih. Namun, perjalanan menuju puncak tidaklah mudah. Pada usia 18 tahun, ia mengalami cedera serius di tulang belakang. Sebuah kecelakaan di kolam renang membuatnya nyaris lumpuh, dan banyak yang mengira karirnya sudah berakhir sebelum benar-benar dimulai. Tapi, disitulah cerita ajaib Kakak dimulai. Ia pulih lebih cepat dari prediksi dokter. Dan bukannya menyerah, ia justru semakin kuat. Kakak sendiri menyebut pemulihan itu sebagai mukjizat dari Tuhan. Sebuah bukti bahwa hidupnya memang sudah digariskan untuk hal yang lebih besar. Debutnya bersama Sao Paulo adalah titik balik. Dalam sekejap, publik Brazil jatuh hati pada gaya bermainnya. Elegan, tenang, dan berbeda. Ia bukan tipe pemain yang gemar pamer skill berlebihan, tapi setiap sentuhan kakinya terasa seperti karya seni. Ia berlari dengan kepala tegak, melewati lawan seolah dunia bergerak lebih lambat untuknya. Dan dari Brazil, ia melangkah ke Eropa. AC Milan menjadi rumah bagi keajaiban Kakak. Bersama Rossoneri, ia bukan hanya sekedar bintang. Ia adalah pusat gravitasi permainan. Dengan dribble panjang yang mematikan, operan yang akurat, dan tembakan keras yang tak terduga, Kakak membawa Milan kembali ke puncak Eropa. Momen paling tak terlupakan? Tentu saja final Liga Champions 2007. Kakak memimpin Milan membalas luka lama kepada Liverpool. Ia mungkin tidak mencetak gol di final itu, tapi kontribusinya terasa di setiap detik. Dan jangan lupakan semifinal melawan Manchester United. Saat itu, dunia menyaksikan seorang pemain yang seolah bermain dari dimensi lain. 2 golnya di Old Trafford bukan hanya angka, tapi sebuah pernyataan. Inilah pemain terbaik di dunia. Puncaknya terjadi pada tahun yang sama. Kakak dianugerahi Ballon d'Or 2007. Ia menjadi pemain terakhir sebelum era Messi dan Ronaldo mengambil alih panggung dunia. Bagi banyak orang, itu adalah puncak romantisme sepak bola. Seorang pemain yang memenangkan penghargaan bukan karena statistik semata, tapi karena keindahan, inspirasi, dan dampak emosional yang ia berikan. Namun, di balik semua kejayaan itu, Kakak tetaplah Kakak. Rendah hati, sederhana, dan selalu menunjuk ke langit setiap kali mencetak gol. Bagi dirinya, setiap momen di lapangan adalah bentuk rasa syukur. Kaos dalamnya yang bertuliskan "I belong to Jesus" menjadi simbol ikonik. Itu bukan sekedar slogan, tapi cara hidup. Ia membuktikan bahwa ketenaran, uang, dan gelar tidak pernah membuatnya lupa pada sang pemberi talenta. Sayangnya, perjalanan emas itu tidak berlangsung selamanya. Cedera mulai menghantuinya sejak kepindahannya ke Real Madrid. Harapan besar yang dititipkan padanya seakan tidak sebanding dengan fisik yang terus melemah. Ia tetap memberi kontribusi, tetapi tidak lagi seperti Kakak yang sama di Milan. Namun bahkan di masa-masa sulit itu, Kakak tidak pernah kehilangan senyumnya. Ia menerima keterbatasannya dengan lapang dada, tetap bekerja keras, tetap menjadi teladan baik di lapangan maupun di luar lapangan. Hingga akhirnya ia kembali ke klub masa kecilnya, Sao Paulo, dan menutup karir profesionalnya dengan penuh kehormatan. Hari ini ketika kita menoleh ke belakang, kita tahu bahwa Kakak adalah lebih dari sekedar legenda. Ia adalah talenta langka yang tidak hanya membuat kita kagum dengan skill di lapangan, tetapi juga mengajarkan kita tentang arti rendah hati, tentang rasa syukur, tentang bagaimana sebuah karir bisa dijalani tanpa harus kehilangan nilai kemanusiaan. Kakak mungkin sudah gantung sepatu, tapi warisannya tetap hidup. Di hati para Milanisti, di ingatan publik Brazil, dan di seluruh dunia yang pernah menyaksikan langkah anggunnya di lapangan. Dan bagi banyak orang, ia akan selalu dikenang sebagai pemain yang diberkati. Bukti bahwa sepak bola kadang-kadang memang benar-benar permainan yang datang dari langit.